Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi syakhkhara lakum ma fil ard wal fulka tajri fil bahri bi amrih wa yumsikus samaa'u an taqa'a 'alal ardi illa bi idnih innallaha bin nasi laraufur rahim wa huwal ladzi ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum innal insana lakafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa atiiullaha wa atiiur rasul wahdaru. Fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain bertugas menjadi uswah hasanah seperti saya kemukakan pada Jumat yang lalu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wa yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, tapi juga sebagai penyampai atau istilahnya al-ballag, penyampai risalah, penyampai pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Makanya ketika di Haji Wada di Mina, Rasul bertanya kepada umat, apakah sudah saya sampaikan kepada kalian apa yang mesti kami sampaikan? Maka para sahabat menjawab, bala, kami menyaksikan bahwa engkau telah menyampaikan apapun yang mesti engkau sampaikan kepada kami. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebut 11 kali Rasul itu sebagai al-balagh, sebagai penyampai. Yang pertama kita lihat umpamanya di dalam surat Ali Imran ayat 20. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah wa manittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallau fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Jika mereka mendebat engkau Muhammad, fa in hajuk, katakanlah kul, aku berserah diri, aku sebagai muslim, wajhi, aku berserah diri, wajahku, segala ucap, sikap dan tindakanku lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manittaba'an, demikian pula umat yang mengikutiku. Wa qul lil ladzina utul kitab, dan katakan kepada orang yang menerima kitab, wal ummiyin, dan yang tidak menerima kitab, a aslamtum, apakah kalian sudah muslim? Apakah kalian sudah memeluk al-Islam? Fa in aslamu, apabila mereka sudah masuk Islam, faqadih tadau, maka berarti telah mendapat petunjuk.
Wa in tawallau, dan apabila mereka berpaling, apabila mereka membantah, apabila mereka tidak mau menerima al-Islam, berpaling dari ajaran al-Islam, fa innama alaika, kewajibanmu, al-balag, penyampai. Wallahu, dan Allah basirun, maha melihat, bil ibad, kepada setiap umat atau kepada setiap hambanya. Sidang Jumat rahimakumullah, dalam ayat ini tersirat bahwa orang didakwahi itu ada dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama alladzina utul kitab, yang menerima kitab, baik mengaku Yahudi, mengaku Nasrani, atau umat-umat yang lain yang telah menerima Alkitab. Dan kelompok yang kedua adalah ummiyin, yang tidak menerima kitab, yang ketika ayat ini turun, tentu saja yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani, dan yang tidak termasuk ahlul kitab atau ummiyin adalah masyarakat jahiliyah yang menyembah selain Allah. Yang ummi, yang di situ ummiyin itu berasal dari kata ummun. Ummun itu artinya induk atau indung atau ibu. Ummiyin orang yang berbahasa, beragama atau berbudaya ibunya. Istilahnya berbudaya nenek moyangnya, hanya berdasar aturan nenek moyangnya. Kalau dalam bahasa Indonesia nenek, istilah nenek moyang. Tapi kalau ummiyin itu, tapi kalau di dalam bahasa Arab biasanya aba'uhum, ditunjukkan kepada ayah. Tapi di sini berkaitan dengan ummiyin adalah orang yang tidak menerima kitab. Jadi kalau disebut alladzina utul kitab wal ummiyin, al-Islam itu didakwahkan kepada seluruh lapisan masyarakat, kepada seluruh lapisan umat tanpa kecuali. Siapapun, baik yang sudah mengaku menerima kitab maupun yang belum menerima, maka dakwah harus disampaikan. Dan disampaikan itu utamanya aslamtum. Jadi sampainya itu umat itu sampai masuk Islam. Aslamtum, apakah kalian sudah masuk Islam? Apabila aslamu, apabila sudah masuk Islam, mereka faqad ihtadaw, maka itu sudah menjadi orang yang mendapat petunjuk. Sedangkan orang yang tidak mau masuk Islam setelah didakwahi, berarti mereka tidak mendapatkan petunjuk. Artinya petunjuk atau hidayah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan persepsi umat itu sendiri. Makanya hidayah itu bukan ditunggu datangnya, bukan diarep-arep tanpa usaha. Jadi hidayah itu harus diusahakan, harus dicari, harus didapatkan. Karena di situ dikatakan orang yang mendapat hidayah itu adalah orang yang aslamu, sudah Islam, sudah memasuki Islam, faqad ihtadaw. Wa in tawallau, kalau ternyata sudah didakwahi baik ummiyin maupun ahlul kitab, sudah kita beri pelajaran, sudah kita bimbing, tapi ternyata tetap saja berpaling, tidak menerima al-Islam, fa innama alaika, kewajibanmu al-balag, menyampaikan. Jadi kalau kita di dalam berdakwah, kalau kita di dalam mendidik umat, kalau kita di dalam menyampaikan risalah baik kepada keluarga, tetangga, masyarakat maupun siapapun di antara kita, tapi tidak mau menerima, kita tetap innama alaikal balag, kita tetap menyampaikan. Dan Rasul pun seperti itu.
ditandaskan di dalam surat Ali Imran ayat 20 ini. Wallahu, dan Allah basirun, melihat bil ibad, kepada setiap hamba. Jadi baik hamba yang berdakwah maupun yang didakwahi, baik hamba yang menerima hidayah dengan petunjuk kita, dengan bimbingan kita, maupun yang menolak, maka basirun, Allah melihat bil ibad, kepada semuanya. Jadi kalau ada yang membantah, kita tidak usah pesimis, tidak usah stres apabila dakwah kita tidak diterima, apabila dakwah kita ditolak, apabila dakwah kita tidak didengar, apabila dakwah kita tidak disambut. Fa inna ma 'alaikal balag. Kita tetap saja penyampai. Nah, Rasul pun seperti itu. Dan kita sebagai pengikut Rasul yang berteladan bahwa Rasul itu sebagai uswah hasanah, termasuk juga di dalam dakwah kita. Seperti di Al-Muhajirin diadakan pengajian, diadakan khutbah, diadakan bimbingan, baik itu pendidikan anak, pendidikan orang tua, itu tetap Masjid Muhajirin berkewajiban tanggung jawab menyampaikan, mendakwahi. Adapun ada masyarakat yang hari-hari tidak mengikuti, tetap saja tanggung jawab Al-Muhajirin itu menyampaikan dakwahnya. Tetap para ustadznya, para mubalignya menyampaikan dakwahnya. Jadi tetap berjalan, karena fa inna ma'alaikal balag wallahu basirun bil ibad. Jadi di dalam surat Ali Imran itu ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi. Pertama, orang yang didakwahi itu jelas ada yang berusaha membantah, mendebat, walaupun benar ada yang mendebat. Jadi itu dari dulu sampai akhir zaman, ya, ada yang mendebat, ada yang tidak setuju, ada yang tidak menyambut. Kemudian yang kedua, jawablah pada para pembantah pendebat itu bahwa seorang dai hanya pasrah pada Allah. Jadi penilaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dakwah tetap dilakukan pada siapapun. Maka ajaklah untuk memasuki Islam, untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, jika mereka berpaling menolak, maka seorang Rasul dan seorang pendakwah hanya bertugas sebagai penyampai. Hanya bertugas sebagai penyampai. Adapun nanti siapa yang menilai sampai di mana penerimaannya, Allah yang memperhitungkan. Itu surat Ali Imran ayat 20. Kemudian kita lihat surat Al-Maidah ayat 92. Wa atiullah wa atiur rasul wahdaru fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Wa atiullah, taatilah Allah. Wa atiur rasul, taatilah Rasul. Wahdaru, dan berhati-hatilah. Fa in tawallaitum, dan apabila kalian berpaling, fa'lamu, ingatlah, annama ala rasulinal balagul mubin. Sesungguhnya kewajiban atas Rasul kami itu al-balagul mubin, penyampai risalah yang nyata, penyampai pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasar surat Al-Maidah ayat 92 ini, perintah untuk menaati Allah dan Rasulnya. Jadi di dalam dakwah bukan perintah menaati kita, bukan perintah menaati dai, bukan perintah menaati mubalik, tapi perintahnya yang disampaikan adalah menaati Allah dan Rasulnya. Ini pesannya, pesan bagi para dai, bagi para guru atau bagi para pembimbing. Atiullah wa atiur rasul, taati Allah dan taati Rasul. Kemudian
perintah waspada dan berhati-hati. Di sini wahdaru, waspada dan hati-hati. Karena memang di dalam menghadapi umat perlu ada kehati-hatian, baik di dalam metode maupun di dalam cara penyampaiannya otomatis. Makanya di sini dikatakan wahdaru, tetap berhati-hati. Kemudian berikutnya adalah ancaman bagi yang berpaling. Fa in tawallaitum. Jadi seperti tadi di dalam ayat 20 dari surat Ali Imran ada saja yang tawallaitum. Fa in, kalau di dalam surat Ali Imran ayat 20 kalimatnya wa in tawallau, mereka berpaling baik ahlul kitab maupun ummiyin. Tapi kalau di sini di ayat 92 surat Al-Maidah, tawallaitum, kalian yang diajak ngobrol, yang diajak dialog oleh Al-Quran, atiullah wa atiur rasul. Ini ancaman bagi orang yang berpaling. Kemudian yang keempat adalah memberi dorongan supaya Rasul dan para dai, para pengikutnya optimis. Jadi kalau tadi ada jangan sampai pesimis, tapi kalau di sini perintah untuk optimis pada Rasul agar tetap konsisten dalam berdakwah. Fa'lamu annama ala rasulina, dan kewajiban bagi Rasul kami atau utusan kami, Rasul dan para dai adalah al-balagul mubin, penyampai risalah yang nyata, penyampai aturan-aturan Allah secara jelas. Dan di surat Al-Maidah ayat 99 menandaskan ma 'alar rasul illal balag wallahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun. Di sini diawali dengan nafi, ma, la, dan dilanjutkan dengan illa. Jadi tidak ada kewajiban kecuali. Jadi tidak ada kecuali. Ala rasul, pada rasul itu al-balag. Wallahu ya'lamu, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu apa yang kalian jelaskan, apa yang kalian sembunyikan, baik penerimaan secara terang-terangan dan tersembunyi maupun penolakannya secara terang-terangan dan tersembunyi. Itu Allah Subhanahu wa taala akan menghisab, mengaudit, memperhitungkan dan tanggung jawab semuanya itu di akhirat kelak. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, seperti tadi saya katakan ada 11 ayat yang menyatakan Rasul itu sebagai al-balag, yang semuanya itu dipesankan agar kita yang meneruskannya. Baru 3 ayat yang sempat khotib sampaikan pada khutbah ini. Maka ada beberapa pelajaran dari 3 ayat tersebut. Pertama, meneladani Rasul itu akan dievaluasi oleh Allah. Apakah kita meneruskan perjuangannya ataukah tidak. Kedua, Rasul sebagai penyampai, maka kita penerus risalah itu. Karena risalah Rasul itu abadi. 3, jika ada yang berpaling, bukan tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab umat yang menerima. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghisab. Keempat, jika ada yang mendustakan, jangankan kita, Rasul pun didustakan. Dan bukan hanya Nabi Muhammad, Rasul sebelumnya juga ada yang didustakan.
Kemudian yang kelima, yang didustakan bukan hanya kita, tapi semua penegakan kebenaran. Yang keenam, tetaplah kita sebagai dai berdakwah menegakkan risalah, karena risalah itu sifatnya abadi sampai akhir zaman. Dan ketujuh, jangan pesimis dikala didustakan, tetaplah sebagai penyampai. Mari kita akhiri dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab wa ilman nafi'a. Allahumma rizqna halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.